Padahal nomor satu di Asia, Jepang, justru khawatir kalau negaranya harus bertemu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Alasannya sungguh bikin geger se-Asia. Jepang ini mengaku kalau mereka khawatir dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang saat ini dipimpin Shin Tae-yong. Hal ini berkaca dari pencapaian timnas Indonesia yang menuai prestasi di level Asia. Terbaru, skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin kalau timnas Indonesia nantinya bakal berhadapan dengan Jepang yang sama-sama melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia memperlebar jarak dari rival di grup F, yakni Vietnam yang kalah dari Irak. Tidak hanya itu, kelolosan tersebut juga cukup spesial bagi timnas Indonesia lantaran menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai babak tersebut. Meski demikian, keberhasilan timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru menjadi ancaman bagi tim nomor satu Asia, Jepang. Sama seperti timnas Indonesia, Jepang juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B usai sapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kedua tim berpotensi akan tergabung satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Jepang berada di pot 1, sedangkan timnas Indonesia di pot 6. Namun, media asal Jepang Football Tribe justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru Asia. Terbukti, di Piala Asia Senior maupun U23 lalu timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi luar biasa dengan menyingkirkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Bahkan di Piala Asia 2023, Jepang merasa kesulitan untuk mengalahkan timnas Indonesia meski akhirnya bisa menang dengan skor 3-1. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan terbawah di grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, rilis Football Tribe, dikutip Sabtu, 15 Nansen 2024. Media Jepang tersebut juga menyoroti program naturalisasi timnas Indonesia yang dinilai cukup efektif dalam mengangkat prestasi tim. Bahkan, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam mengonfirmasi kalau skuad Garuda kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Jepang. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026, jelas pemain Port FC itu. Korea dan Jepang memang sangat kuat, tetapi kita juga memiliki kualitas pemain yang sangat kuat saat ini, tukasnya. Situasi inilah yang membuat Football Tribe menyarankan tim nasional Jepang agar tidak meremehkan kekuatan timnas Indonesia jika bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia. PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi dan sudah mengincar mereka sejak lama, tulisnya. Jika naturalisasi mereka terwujud, maka mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, ungkap Football Tribe. Timnas Indonesia dan Jepang dijadwalkan bakal memainkan laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai bulan September 2024 hingga Juni 2025. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Shin Tae-yong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup dari pot yang berbeda, sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati pot 6, sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing grup putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong menegaskan tak gentar. Shin Tae-yong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Hal tersebut didasari dari pengalaman Shin Tae-yong yang sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Saya sangat mengenal pemain Korea kami. Dan semua pemain saya melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Naver Sports. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan keinginan agar timnas Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan dua besar di babak penyisihan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus bisa menembus 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tapi tidak semudah yang saya kira. Saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Kala itu, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Damen Mama 10-10 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal.